Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Hai teman, kali ini Mimin kembali mendapatkan curhat pengalaman kisah nyata dari seorang perempuan yang melakukan hubungan, ya bahasa gaulnya itu FWB, Friend with Benefit. Nanti ada beberapa yang Mimin samarkan, ada kalimat-kalimat mungkin yang agak dewasa akan Mimin samarkan. Penasaran yang kisahnya? Langsung saja akan Mimin bacakan. KA, sebut saja kakak A, inisial berasal dari kota V, kota F ya maaf, dan aku dari kota M. Lalu KA merantau untuk kuliah di kotaku, yaitu kota M. Kalau ditanya apakah KA ini memang sedari dulu sudah naksir atau tertarik sama aku semasa kuliah, aku sendiri tak tahu. Kami memang sering papasan di kampus karena kami satu fakultas, dan memang beberapa teman seangkatan KA ini ada temanku juga. Jadi bisa dibilang aku sama KA ini masih satu circle, tapi memang tidak pernah bertegur sapa maupun kenal lebih dekat semasa kuliah. Kami juga tergabung di dalam organisasi keagamaan kampus yang sama, tapi ya itu hanya sekedar tahu nama saja. Lalu kami berdua pun lulus di tahun yang sama, 2019. KA di bulan Maret dan aku di bulan Juli. KKA ini lolos seleksi di salah satu BUMN sebelum aku lulus kuliah dan ditempatkan di kota J. Setelah aku lulus, orang tuaku menyuruh aku merantau ke kota Y. Nah, di saat merantau inilah aku mulai kenal dekat dengan KA. Mungkin bisa dekat karena kami sama-sama merantau dari kota yang sama dan sekampus juga. Kenal dekat pun tidak langsung pada saat aku sampai di kota Y. Aku mulai merantau di bulan Desember 2019, sedangkan KA di bulan Mei 2019. Cerita ini bermulai dari Instagram. Ya, saya dulu termasuk pengguna aktif Instagram. Hampir setiap hari saya akan memasang story, tapi tidak pernah sampai menjadi titik seperti para selebgram. Pada akhir tahun 2020, saya mendapatkan notifikasi permintaan follower dari salah satu senior saya semasa kuliah dulu, yaitu KA tadi. KA ini beda jurusan dengan saya, tapi satu fakultas dan kami hanya berbeda setahun. Saya pun menerima permintaan pertemanan dan memfollow back KKA. Sebenarnya saya agak malas follow back si kakak, tapi sebagai junior ya baiklah, tak masalah. Posisinya kakak ini menetap di kota J dan saya di kota Y. Kami sama-sama merantau. Kakak ini merantau beberapa bulan duluan sebelum saya. Singkat cerita, dia pun meminta follow back, dan saya pun juga sebaliknya. Awalnya kakak ini hanya melike semua foto saya di Instagram, dan saya anggap itu hal wajar, mengingat beberapa teman saya juga seperti itu. Kemudian ketika saya share salah satu post dari akun Jux di Instagram ke story IG saya, kakak ini mereply, membalas story tersebut. Akhirnya percakapan kami pun dimulai dari story itu. Kakak ini bercerita bahwa dia baru saja berlibur ke kota Y dan ingin mengambil cuti di bulan Mei 2020 untuk liburan lagi ke kota Y. Saya cuma bilang semoga happy untuk liburannya nanti. Ternyata si kakak ini mengajak ketemuan ketika nanti dia berkunjung ke kota Y. Saya mengiyakan dengan maksud biar ada teman
untuk hangout. Setelah percakapan liburan itu, dia pun meminta nomor WhatsApp saya. Saya pun dengan mudahnya memberikan nomor saya dengan dalih, biar dia mudah menghubungi saya kalau dia sudah berada di kota Y. Chat kami yang semula cuman di DM berpindah ke WhatsApp. Saya masih tanggapi kakak ini sebagai teman ngobrol. Setelah 2 hari, saya pun menjadi baper terhadap perhatian kakak ini terhadap saya. Mulai dari pagi buta dia sudah chat saya. Di tengah kesibukannya di kantor, dia masih sempat chat saya. Dan juga di saat jam makan siang pun masih sempat telepon saya untuk mengingatkan, jangan lupa makan. Tidak butuh waktu lama. Saya bertanya ke kakak, bagaimana sebenarnya hubungan saya dan dia. Kakak pun menjawab kalau dia sayang sama saya. Dengan naib dan bapernya, saya pun juga bilang kalau saya juga sayang sama dia. Akhirnya 2 hari sebelum ulang tahun saya, kami jadian. Oh iya, saya lupa. Selama proses PDKT, saya selalu bertanya apakah pacar kakak tahu kalau saya chatan dengan kakak. Tapi kakak selalu menjawab bahwa dia tidak memiliki pacar. Dan saya pun percaya saja. Sampai ketika rasa ragu saya muncul, saya pun beranikan diri bertanya lagi. Pada saat itu status saya sudah menjadi pacarnya. Saya tanya, apa betul kamu tidak ada pacar? Tidak tahu kenapa kakak pun menjawab keraguan saya. Ya, dia sebenarnya sudah ada pacar. Mereka baru berpacaran kurang lebih 2 bulan. Di situ saya hancur. Saya merasa bersalah terhadap pacar kakak. Tapi kakak itu menenangkan saya dan berkata bahwa dia sangat menyayangi kami berdua. Saya pun lalu dengan bodohnya dan ikhlas menjadi selingkuhan kakak. 2 hari sebelum ulang tahun kakak, sebulan setelah kami pacaran, saya sudah tidak sanggup menjalani hubungan dengan kakak. Lalu saya menyampaikan niat saya untuk mengakhiri semua ini. Kakak pun mengiyakan dengan syarat kami harus menjaga komunikasi. Saya pun menyanggupinya. Setelah putus dari kakak, kami sudah jarang chat seperti ketika pacaran dulu. Tetapi kakak masih menghubungi saya. Paling lama sebulan sekali. Paling cepat 2 minggu setelah chat terakhir. Kami hanya sekedar saling kabari saja. Dan hanya bilang bahwa kami saling kangen. Hanya itu saja. Tapi kami tidak ada kata balikan. Pertengahan bulan September 2020, saya kebetulan melamar suatu program kerja di kantor cabang tempat kakak bekerja di kota tempat tinggal saya. Lalu karena chat kakak yang dari awal bulan September belum saya balas, saya pun menggunakan chat tersebut untuk sekedar basa-basi dan bertanya mengenai program kerja di tempatnya bekerja. Kakak pun bertanya, kemana saya selama 2 minggu ini? Saya bilang, saya cari kerja. Lalu karena mungkin dia belum puas dengan jawaban saya, dia pun telepon saya. Dia masih menanyakan kemana saya selama 2 minggu ini. Saya bilang lagi, saya cari kerja. Saya pun sempat kesal. Lah, kamu chat saya sebulan sekali, saya tidak ngomel. Tapi kamu baru juga ditinggal 2 minggu sudah bawel. Tetapi saya masih merespon teleponnya dengan baik. Bermula dari chat inilah, tidak tahu ada angin apa, kakak mengajak saya video call. Kami pun video call, tetapi jaringan di rumah saya lagi kurang baik. Kami pun kembali teleponan biasa. Saya pun kaget, kakak mengajak saya untuk PS. Ini Mimin samarkan jadi teleponan dewasa ya, tahulah sendirilah. Awalnya saya menolak, tetapi dengan bujuk rayu kakak, akhirnya saya luluh dan mau melakukannya. Jujur ini pengalaman pertama saya melakukan PS, telepon dewasa. Jadi kakak dengan senang hati mengajarkan saya. Setelah kejadian itu, kakak menjadi intens menghubungi saya untuk sekedar teleponan dewasa. Bahkan pada saat jam apapun, kakak berani menemui saya untuk teleponan dewasa. Ketika itu saya masih menganggur. Setan apa tiba-tiba merasuki saya? Saya dengan gampangnya menuruti permintaan kakak, yaitu foto dan video tanpa sehelai benang pun milik saya.
Saya pun pada saat itu tidak merasa menyesal sedikit pun mengirim foto itu. Dan juga pernah kami sekali VCS, video dewasa, video call dewasa. Dengan beraninya saya menuruti permintaan dia untuk melepaskan semua pakaian saya. Sungguh saya sangat menyesal mengingat kelakuan saya ini. Chat kami berjalan 1 minggu. Kakak pun dengan beraninya bilang ke saya bahwa ketika dia datang mengunjungi saya di kota tempat saya tinggal, dia ingin hubungan suami istri dengan saya. Saya awalnya menolak dengan alasan saya masih perawan, tetapi dia memaksa dan selalu bilang, virgin bukan harga mati untuk seorang perempuan. Saya sampai sekarang masih tidak percaya. Saya pun mengiyakan ajakannya. Kami pun sudah prepare hotel mana yang akan kami datangi, pakai kondom, dan hal-hal apa saja yang akan kami perbuat selain hub badan di kamar hotel nanti. Tapi Tuhan Maha Baik, akhir bulan September pertengkaran hebat pun terjadi di antara kami. Lalu saya yang sudah lelah, capek meladeninya, pun mengeluarkan statement seperti ini. Jangan chat saya lagi, cukup sampai di sini saja. Anggap saja foto-foto dan video-video saya itu adalah kesalahan terbesar yang saya perbuat. Saya pun tidak menyesal sedikit pun ketika melontarkan statement tersebut. Saya pun hapus semua nomornya yang ada di HP saya. Email dia juga saya hapus. Kontak lain juga tidak lupa. Dan saya pun memilih untuk tidak menggunakan media sosial lagi sejak saat itu. Saya merasa medsoslah biang dari semua ini. Saya juga salah. Saya tidak bisa membatasi diri saya. Maka dari itu menonaktifkan media sosial adalah pilihan terbaik. Untuk kakak, saya tidak tahu kamu akan membaca cerita atau video saya ini. Tapi jika kamu membaca tulisan saya ini, saya minta maaf untuk statement saya itu. Dan semoga kamu berhenti menjadi playboy dan jadilah lelaki yang menghargai wanita. Saya minta cukup sampai di sini saja hubungan kita. FWB, friend with benefits. Saya ingin kembali ke jalan saya yang baik sebelum mengenalmu. Di sini saya sedikit mau menjelaskan bahwa saya mau telepon dewasa ataupun video call dewasa, PS, VCS, itu bukan karena uang, tapi karena bucin. Saya mau jujur bahwa setelah kami putus, saya masih menyimpan rasa terhadap dia. Saya sudah jabarkan alasan kenapa saya memilih untuk berhenti dengan pria ini. Kalau urusan materi, bukannya saya mau sombong atau apalah, tetapi orang tua saya lebih dari mampu secara finansial dan punya jabatan penting di pemerintahan dibandingkan dengan pria ini maupun keluarganya. Jadi dapat disimpulkan saya tidak melakukan itu karena materi. Kalaupun saya memang kekurangan materi, sudah dari dulu saya memilih menjadi ayam kampus, jadi sugar baby atau open. Selama kami pacaran pun dia tidak bilang akan mengirimkan saya uang untuk bayar token listrik maupun untuk jajan sesuka saya. Tetapi prinsip saya selama pacaran, saya tidak mau menerima sepeser pun uang milik pacar. Lain cerita jika saya diberikan gift sebagai hadiah ulang tahun ataupun saya menghasilkan prestasi yang positif di luar konteks itu, saya selalu menolak. Mungkin itu saja teman, terima kasih. Saran Mimin cerita dari curhat kakak ini lagi-lagi keputusannya tepat. Ya, sudah terlanjur memang. Namun alhamdulillah masih tidak sampai melakukan hubungan badan, hubungan suami istri. Pelajaran saja kakak ya, apalagi mungkin kakak masih muda, nanti akan ada cowok-cowok lain yang deketin kakak. Cukup dengan kakak yang terakhir ini saja. Kita mungkin bucin, mungkin ada perasaan. Ya,
ketertarikan kedewasaan dari yang sulit kita tahan. Tapi ini pelajaran, jangan sampai terulang ya kak. Batasi diri, pilihlah teman. Kalau memang mau berpacaran dibatasi. Bagusnya sih ta'aruf, tanya dari temannya, dari keluarganya, sifatnya. Kalau memang cocok langsung nikah aja. Karena pergaulan zaman sekarang ini luar biasa mau menjerumuskan kita ya. Terima kasih kakak telah mengirimkan cerita kepada teman-teman. Boleh deh dikasih saran kepada kakaknya, ataupun ada cerita-cerita yang mau dicurhatkan, boleh hubungi Mimin. Untuk identitas akan Mimin rahasiakan. Terima kasih ya telah mendengarkan. Jangan lupa bantu Mimin share biar Mimin semangat. Ataupun ada kritik, tulis di kolom komentar. Sampai berjumpa di curhat berikutnya. Bye.